disebut dengan DRP. Ada berapa jenis DRP? Ada berapa jenis DRP? Jadi DRP adalah hal-hal ya yang dia menggambarkan kesalahan yang terjadi dalam proses terapi atau pemilihan obat ya. Ada 8. Sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan di layar? Ya, jadi sebagai seorang apoteker kita harus bisa memahami dan menganalisis apakah terjadi drug related problem apa tidak dalam terapi atau pemberian terapi seorang pasien ya. Jadi DRP itu ada 8 DRP yang harus kita cek ketika satu persatu ketika orang itu mendapatkan obat. Pertama, drug related problem atau permasalahan yang bisa terjadi saat pemberian obat adalah untreated indication. Apa artinya untreated indication? Apa artinya? Untreated indication? Apa artinya untreated indication? Indikasi tidak diobat. Ya, indikasi tidak diterapi. Contohnya apa? Contoh indikasi tidak diterapi. Pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat. Indikasi, Pak. Beda. Kalau tidak tepat itu nanti ada di DRP nomor 2, improper drug selection, pemilihan obat tidak tepat. Kalau untreated indication itu adalah indikasi yang tidak diterapi. Pasien ada keluhan tapi tidak diobati, ya itu disebut dengan untreated indication. Contohnya, ayo kasih contoh. Ayo kasih contoh untreated indication. Ayo kasih contoh, Yasti. Kasih contoh, Yasti. Misalnya ada pasien yang membutuhkan antibiotik, tapi antibiotik tersebut tidak diberi. Ya, pasien ternyata masuk dengan keluhan demam, mual muntah, angka leukositnya tinggi. Leukosit itu berarti penanda apa? Angka leukosit tinggi penanda adanya infeksi. Ternyata pasien itu didiagnosa mengalami infeksi misalnya tifoid ya, tifus. Yang dikasihkan cuma obat demam sama mual muntah. Pasien tidak mendapatkan antibiotik. Misalnya tidak diberikan antibiotik padahal ada indikasi penggunaan antibiotik harusnya. Nah, itu disebut dengan DRP pertama, yaitu untreated indication. Indikasi yang tidak mendapatkan terapi. Ya, itu contohnya. Kemudian DRP nomor 2, improper drug selection. Apa artinya tadi improper drug selection? Pilihan obat yang kurang tepat, Pak. Nah, pemilihan obat yang kurang tepat contohnya. Ada pasien didiagnosis diabetes mellitus. Pasien juga mengalami gagal ginjal. Tapi pasien itu diberikan metformin, ya. Tepat apa tidak metformin digunakan pada pasien diabetes yang gagal ginjal? Ayo, kemarin sudah kita bahas kan? Enggak. Yasti? Jawab, Yasti. Tidak tepat, Pak. Hah? Apa? Apa, Yasti? Jawabannya? Tidak Apakah tepat. Kenapa tidak tepat? Karena
memiliki efek samping atau kontraindikasi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Ya, jadi metformin itu kontraindikasi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Ini pasien DM menderita gagal ginjal dikasih metformin. Berarti dia improper drug. Pilihan obat yang tepat harusnya apa? Pada pasien DM dengan gagal ginjal harusnya dikasihnya apa? Dengan apa? Ya, udah kita bahas loh ini. Golongan apa? Pasien DM gagal ginjal thiazolidinedion. Golongan thiazolidinedion atau insulin itu boleh diberikan pada pasien-pasien dengan CKD dan dia menderita gagal ginjal DM dan CKD. Makanya dia masuk improper drug selection. Terus di RP nomor 3, subtherapeutical dose artinya apa nih? Dosis terlalu kecil, Pak. Nah, dosis terlalu kecil. Contohnya kemarin kita tahu dosis Novorapid berapa? Dosis Novorapid berapa? Tuh, iya kok hilang ilmu nih. Baru kemarin. 0,5 IU. 0,5 IU per kilogram berat badan per hari. Ya, misalnya ada pasien umur berat badan 60 kilo, berarti dia dapat berapa? 0,5 kali 60, 30 ya, 30 unit per hari dibagi 3, pagi 10, siang 10, kemudian malam 10. Tapi ternyata dokter cuma memberikan dia pagi 8, siang 8, malam 8. Apa kesimpulannya? Tidak. Gimana, Pak? Apa kesimpulannya berarti? Novorapidnya tadi cuma 3 kali 8 unit. Terapi tidak optimal, Pak. Kok terapi tidak optimal? Kan kita ngomongkan dosis. Ya, terapi Itu loh dilihat di RP nomor 3. apa? Ya, kekurangan dosis, Bu Ayu ora. Berarti apa tadi hasil perhitungan Novorapidnya ketemunya berapa? 10 kan? Coba hitung. Ada 60. Hitung kebutuhan Novorapid. Udah diajari kok ya ora mudeng-mudeng tuh. Ayo cepat dihitung. Berapa kebutuhan Novorapidnya pada berat badan segitu? 30 IU 30 IU per hari. sekali, berarti sekali suntik berapa? 10. 10 IU. Nah, pasiennya cuma dikasih 8. Berarti apa kesimpulannya? Kurang Dosisnya terlalu kecil. Subdos. Berarti itu masuk ke DRP nomor berapa? 3. 3 ya. Kemudian contoh overdose. DRP keempat overdose. Contohnya cetirizine misalnya ya, atau cetirizine lah. Atau amlodipin yang mudah. Amlodipin kan dosis lazimnya 1 kali 10 mg per hari. Ya, pasien minum ya misalnya atau diberikan 2 kali 10 mg. Nah, itu kan berarti dia overdose. Ada overdose di situ. Not receiving drug. Ini gagal mendapatkan obat.
misalnya ada obat tertentu yang mahal ya, yang dia tidak mampu membeli atau mendapatkan pasien tersebut ya, atau mungkin kalau BPJS tidak tercover BPJS, nah ini berarti dia termasuk kategori not receiving drug atau tidak dapat menerima obat, itu juga masuk di RP. Atau misalnya pasien mual-mual dikasih obat oral, nah obat oral kan otomatis muntah pasiennya, nggak bisa menelan obat, nah ini berarti dia juga masuk not receiving drug atau tidak bisa menerima obat. Yang keenam, adverse drug reaction, artinya apa? Reaksi obat yang tidak diinginkan atau terjadi efek samping obat. Ya, contohnya apa? Efek samping obat. Kasih contoh efek samping obat. Mual, muntah, konstipasi. Kasih contoh efek samping obat. Ayo, kasih contoh efek samping obat. Nur Hasanah. Apa contoh efek samping obat? Efek samping dari insulin contohnya. Apa efek samping dari insulin? Dikasih insulin, disuntik insulin bisa menyebabkan apa? Hipoglikemi ya, bisa terjadi hipoglikemi. Jadi contoh ADR ya, insulin ya hipoglikemi. Drug interaction apa artinya? Interaksi obat. Ya. Contoh interaksi obat apa? Contoh misalnya dia minum ciprofloxacin bareng dengan antasida. Ya, ciprofloxacin sama antasida ini ada interaksi di mana antasida akan menghambat absorpsi dari ciprofloxacin. Ya, antasida akan menghambat absorpsi atau penyerapan dari ciprofloxacin sehingga efek dari ciprofloxacinnya akan menurun. Ya, efek dari ciprofloxacinnya akan menurun sehingga tidak efektif gitu. Maka harus diberikan jeda minum 2 jam ya, antara ciprofloxacin dengan antasida itu harus dijeda minumnya 2 jam minimal supaya tidak terjadi interaksi obat. Yang ke-8, drug use without indication, artinya penggunaan obat tanpa indikasi, Pak. Penggunaan obat tanpa indikasi. Contoh. Kebalikan dari nomor 1 ya. Nomor 1 tadi ada indikasi tidak mendapat terapi. Nomor 8 ada terapi, ada obat di situ tapi nggak ada indikasinya. Ya, kebalikan dari nomor 1. Pasien sudah diberikan antibiotik tapi tidak ada indikasi-indikasi terjadinya infeksi di situ. Suhunya normal, tidak terjadi SIRS, leukositnya normal, bakteri urinnya normal, ya itu bisa kita bilang drug use without indication. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, penerapannya bagaimana? Oke. Sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Sudah, Pak.
Nah, jadi contohnya gini, pasien Tuan K kemarin MRS singkatan dari apa kemarin? MRS singkatan dari apa kemarin? Tuh, ya opo rek. Minggu sudah lali. Masuk rumah sakit dengan keluhan lemas. Ya. Diketahui ternyata gula darah puasa pasien 250. Gula darah puasanya miligram per dl. Ya. Kemudian dokter meresepkan Levemir. Ini berat badan pasien 60 kilo. Dokter meresepkan Levemir 1 kali 16 unit. Nah, berarti dengan kasus seperti ini kita membuat sebuah analisa dengan SOAP ya. SOAP. Ini nanti apoteker nulis ya, melakukan visite, nulis di CPPT. S itu apa artinya? Subjektif. Ya, S itu apa? Diulangi, S itu apa? Subjektif. Nah, S itu subjektif adalah sesuatu hal yang informasi atau bisa keluhan dan lain-lain yang kita peroleh dari keterangan pasien. Berarti tadi subjektifnya pada kasus ini apa? Tuan K masuk rumah sakit dengan keluhan lemas. Berarti yang bisa masuk ke dalam subjektif apa? Lemas. S berarti lemas. Ya. Objektif itu segala sesuatu yang berdasarkan pengukuran, hasil pengukuran laboratorium, hasil pengukuran berat badan yang dilakukan secara objektif. Berarti pada kasus ini apa objektifnya? Tuan K masuk rumah sakit dengan keluhan lemas, gula darah puasanya 250, berat badan 60, dan kemudian dokter memberikan terapi Levemir 1 kali 16 unit. Apa objektifnya? Apa objektifnya? Gula darah puasa 250 mg. GDP 250 mg per dl. Apalagi berat badan, diukur berat badannya kan ditimbang 60 kilo. Nah, ini berarti masuk data-data objektif. Asesmen. Nah, di asesmen ini kita lihat pada kasus ini terjadi DRP atau tidak. Pada kasus ini terjadi DRP atau tidak? Ayo, pada kasus ini terjadi DRP tidak? Hitung dosis Levemirnya. Pada pasien ini diberikan 1 kali 16 IU. Hitung dosis Levemirnya. Ayo, berapa dosis Levemirnya? 6 sampai 12 IU. 6 sampai 12 IU per hari. Dia diberikan berapa pasiennya? 16. Berarti DRP yang keberapa?
keempat, Apa? Overdose. overdose. Ya, kita tulis di sini insulin levemir, asesmennya levemir overdose. Ya, sebenarnya overdose tuh ternyata di asesmennya. Overdose dari levemir itu masuk ke asesmen. Jadi asesmen ini melihat apakah ada DRP atau tidak ya. Saya ulangi, subjektif kita menulis apa yang dikeluhkan ke pasien atau data-data informasi yang disampaikan pasien. Objektif kita memasukkan hasil-hasil pengukuran yang objektif. Bisa hasil lab, berat badan, dan seterusnya. Asesmen ini kita melihat apakah dari pengobatan pasien ini ada yang masuk nggak ke dalam 8 kategori DRP tersebut. Kalau ada yang kita tuliskan, ya ada permasalahan, misalnya overdose, subdose, pemilihan obat tidak tepat, dan seterusnya sesuai dengan 8 DRP tadi. Kemudian plan itu berarti kita membuat perencanaan dari DRP yang muncul. Kita bikin perencanaan. Kira-kira kalau kita udah tahu asesmennya terjadi overdose levemir, plannya apa? Plannya apa berarti? Sesuaikan dosis levemir berapa? Tentangnya tadi 6 sampai 12 IU per hari. Jadi plan itu adalah advice kita kepada dokter ya. Nah, jadi advice kita kepada dokter karena tadi dari hasil asesmen. Asesmennya kan kita ketemu levemirnya overdosis. Berarti pada plan kita menuliskan apa solusinya, apa plan yang ingin kita usulkan kepada dokter ya. Harus disesuaikan dosis levemirnya 6 sampai 12 IU per hari. Baru nanti tanda tangan ya, di sini paraf tanda tangan nama kita ya, APT misalnya Yasti ya, misalnya APT Yasti. Nanti kita tulis di dalam rekam medis pasien. Jadi, berarti pada pasien Tuan K ini ada masukan dari apotekernya. Ada permasalahan overdose levemir dan apotekernya memberikan advice atau saran untuk penyesuaian dosis levemirnya 6 sampai 12 unit per hari. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Ujiannya nggak sampai ini ya. Ujiannya cuma sampai menghitung dosis levemir dan menghitung dosis dari Novorapid seperti yang sudah kita bicarakan minggu selanjutnya. Ini hanya tambahan pengetahuan saja. Karena nanti prakteknya kalau kalian kerja di rumah sakit nanti akan melakukan visit dan melakukan asesmen tadi setiap pasien dibikin SOAP-nya. Dibikin SOAP-nya sehingga kita akan tahu ada permasalahan atau tidak. Oke, cukup itu dulu ya hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Siapa aja yang nggak masuk ini? Kayaknya cuma sedikit banget ya yang hadir ya. Pada nggak tahu kalau kita undur? Hah? Pada tahu nggak kalau kita undur? Pastinya kan tahunya nanti sore Pak mungkin. Ya udah kalau gitu tak anggap masuk aja semuanya. Tolong nanti diajari teman-temannya ya tentang SOAP ini ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih Pak.